Suasana tegang masih menyelimuti Ukraina yang terancam dengan adanya gerakan pasukan militer Rusia di perbatasan. Keadaan ini memanas saat Ukraina ingin bergabung dengan NATO yang membuat Rusia tidak senang karena Rusia menganggap Ukraina masih satu rumpun dan tidak elok untuk bergabung ke NATO. Tiap harinya, Rusia mengirim pasukannya ke perbatasan Ukraina dengan alibi untuk melakukan latihan bersama dengan Belarusia yang menjadi negara tetangga Ukraina. Menurut negara-negara barat seperti Amerika Serikat, mobilitas tentara Rusia yang mencapai 110.000 personel ini mengindikasikan sebagai persiapan awal penyerangan ke Ukraina. Presiden AS Joe Biden telah berkali-kali memperingati jika Rusia akan melakukan penyerangan kapan saja. Oleh karena itu, AS beserta sekutu mulai mengirimkan bantuan dari senjata hingga pasukan tentara ke Ukraina. Selain mengirimkan bantuan, sejak 14 Februari 2022, warga negara AS yang berada di Ukraina telah dijemput pulang guna mengantisipasi invasi Rusia. Selain AS, ada 5 negara lain yang meminta warganya meninggalkan Ukraina, yakni Belanda, Jepang, Italia, Israel, dan Selandia Baru. Walau suasana makin memanas dan pasukan Rusia sudah banyak berada di perbatasan, sikap Ukraina tetap bulat terkait niatnya untuk bergabung dengan NATO. Ini bukan penundaan ambisi kami untuk berada di NATO. Apa yang kami bicarakan adalah bahwa kami tidak berada dalam keluarga sekarang, jadi kami harus mencari sesuatu yang lain, seperti perjanjian bilateral dengan Inggris dengan Amerika Serikat, ujar Vadim Pristaiko, duta besar Ukraina untuk Inggris. Niat Ukraina bergabung ke dalam NATO dan Uni Eropa sudah tercantum dalam konstitusinya dan menjadi prioritas utama negara itu. Bahkan, ada isu yang beredar di masyarakat Ukraina pada 16 Februari 2022 akan menjadi hari pertama dimulainya invasi Rusia ke Ukraina. Menanggapi isu tersebut, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta masyarakatnya tidak panik serta mengibarkan bendera di rumah-rumah serta menyanyikan lagu kebangsaan. Mereka memberitahu kami bahwa 16 Februari akan menjadi hari penyerangan. Kami akan menjadikannya hari persatuan. Mereka mencoba menakut-nakuti kita dengan menyebutkan tanggal dimulainya aksi militer. Pada hari itu, kita akan mengibarkan bendera nasional, mengenakan spanduk kuning dan biru, dan menunjukkan kepada seluruh dunia persatuan kita, ujar Volodymyr Zelensky, Presiden Ukraina. Selain itu, Presiden Ukraina juga meminta bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membahas ketegangan yang terjadi antara kedua negara tersebut. Jika invasi benar-benar dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina, kemungkinan akan memicu campur tangan negara-negara kuat lain. Hal ini bisa membuat perekonomian di Eropa memburuk, bahkan bisa berdampak pada ekonomi dunia. Hal ini dikarenakan Rusia menjadi pemasok gas alam sebesar 40% untuk negara-negara Eropa. Lonjakan harga energi akan menghancurkan permintaan dalam pandangan kami dan mungkin mengarahkan beberapa ekonomi dunia ke dalam resesi secara langsung, ujar Morgan Stanley Michael Wilson, Kepala Strategi Ekuitas AS, seperti dikutip dari Bloomberg, Senin 14 Februari 2022.